Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan praktikum, khususnya di sini untuk praktikum unit pertama, yaitu untuk penggunaan multimeter di dalam mata kuliah di dalam mata praktikum rangkaian listrik. Saya asumsikan bahwa pada kesempatan kali ini Anda sudah melakukan download gitu ya, atau sudah melakukan pengambilan untuk berkas yang diperlukan. Dalam hal ini adalah petunjuk praktikum. Demikian juga nanti itu akan menjadi laporan yang akan dikumpulkan gitu ya, di mana itu bisa Anda didapatkan pada folder yang sudah saya berikan linknya di dalam grup WA. Nah, folder tersebut adalah pada folder untuk pertemuan ketiga. Di situ ada dua macam file. Ya, yang pertama di situ adalah unit 1 RL NIM nama gitu ya. Formatnya dalam bentuk doc atau DOC, kemudian yang satu lagi itu dalam bentuk docx. Silahkan Anda pilih salah satu di antara keduanya yang mana itu sesuai atau sudah kompatibel dengan versi Microsoft Word yang Anda miliki. Nah, ini saya pilih yang versi docx gitu ya. Nah, ini untuk filenya silahkan Anda ubah dulu nama filenya ya. Jadi untuk NIM dan nama yang NIM dan nama masing-masing. Jadi di sini saya klik kanan gitu ya. Atau Anda bisa klik sekali kemudian klik lagi. Kemudian saya pilih rename. Nah, kalau sudah di sini saya ketikkan NIM-nya, ini contoh saja ya. Ini contoh misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan, terus ini adalah untuk nama saya. Ya, jadi ini untuk dokumennya diubah dulu, unit 1 RL, kemudian NIM Anda, gitu ya. Terus kemudian nama Anda. Kalau sudah, kemudian dokumen ini silakan Anda buka, ya, dengan menggunakan MS Word. Sambil ini menunggu dibuka oleh Microsoft Word, satu aplikasi lagi yang perlu Anda buka adalah Tinati. Ya. Jadi di sini saya contohkan untuk aplikasi tersebut ini sudah saya buka. Karena aplikasi inilah yang akan diperlukan untuk mengerjakan laporan yang diminta. Baik, ini saya kembali lagi ke Microsoft Word-nya. Oh, ternyata masih berlangsung untuk loadingnya. Ya, baik, ini kalau misalkan muncul peringatan seperti ini, Protected View, ini Anda klik saja atau Anda jawab saja dengan enable editing gitu ya. Nah, ini untuk file laporannya, laporan praktikum rangkaian listrik unit 1 untuk penggunaan multimeter. Untuk nama di sini silakan Anda isi sendiri gitu ya, nama dan name. Kemudian kita beranjak ke unit 1 penggunaan multimeter. Nah, instruksi yang pertama di sini adalah Anda diminta untuk memperhatikan video dengan judul pengukuran pada Tinati. Nah, video yang dimaksud adalah video sebagaimana yang sedang Anda lihat sekarang ini gitu ya. Apa yang Anda lakukan nanti adalah Anda membuat terlebih dahulu suatu bentuk rangkaian ya, satu bentuk rangkaian yang sederhana, hanya terdiri dari V1 dan kemudian R1 seperti itu ya, kemudian ada ground. Nah, ini yang akan kita buat dengan menggunakan Tinati. Sesudah itu Anda silakan lakukan pengukuran untuk tegangan pada R1, tegangan jatuh pada R1, arus yang mengalir pada rangkaian gitu ya. Kemudian juga hambatan ekivalen dari rangkaian tersebut gitu ya. Nah, sesudah Anda melakukan pengukuran dengan Tinati tadi, kemudian silakan Anda isi hasilnya pada tabel 1 di bawah ini. Ya. Baik ya, jadi ini langsung aja. Ini seandainya atau contoh saja saya melakukan pengukuran untuk arus gitu ya. Di mana pengukuran yang saya lakukan di sini adalah untuk arus. Untuk yang lainnya nanti bisa Anda lakukan sendiri. Ini saya contohkan untuk yang arus. Ini saya klik di sini, kemudian saya klik pada basic, selanjutnya saya klik pada voltage source, gitu ya. Ini saya klik pada voltage source di sini, saya tempatkan. Dari soal tadi diminta untuk ini saya klik di luar, kemudian saya geser ke sini untuk tegangannya tadi adalah untuk nama filenya adalah V1, maksud saya nama komponennya ya, saya klik 2 kali.
Terus labelnya ini bisa saya ubah menjadi V1. Kemudian untuk tegangan atau voltage yang dibutuhkan adalah 9 volt. Saya klik OK. Berikutnya saya tempatkan sebuah resistor. Resistor bisa dicari pada basic di sini. Saya klik pada resistor. Kemudian saya tempatkan pada rangkaian. R1 ini saya klik 2 kali gitu ya. Kemudian saya ubah. Nilai resistansinya menjadi 2K sebagaimana yang diminta di dalam soalnya. 2K, kemudian saya klik OK. Berikutnya saya klik lagi pada hambatan ya, pada ground atau pertanahan. Nah, kemudian di sini saya hubungkan ya. Ini saya klik, saya arahkan saja ke atas, ke samping kanan. Kemudian ini saya klik ke samping kanan, ke bawah, kemudian ke samping kiri, lalu ke atas, gitu ya. Saya hubungkan dengan V1 untuk tegangannya, gitu ya. Berikutnya untuk groundnya saya tempatkan di bagian tengah seperti ini. Kemudian ini saya klik, kemudian saya hubungkan. Ya, ini mungkin bisa Anda simpan dulu, gitu ya. Misalkan ini Ctrl S. Ya. Kemudian ini ketik saja, misalkan unit 1. Kemudian save atau enter. Baik, ini kita sudah membuat rangkaian sebagaimana yang ada di dalam soalnya. Bisa kita lihat kembali pada soalnya. V1 9 volt, R1 2 kilo ohm, dan kemudian ada groundnya. Nah, untuk berikutnya kita akan melakukan pengukuran ampere, gitu ya. Untuk pengukuran arus, maka di sini kita tempatkan alat ukurnya, yaitu ampere meter tadi, meters. Kemudian Anda bisa klik pada ini ampere meter, klik. Kemudian tempatkan di sini dulu, misalkan. Nah, untuk melakukan pengukuran arus, maka salah satu bagian dari rangkaian itu kita perlu hapus. Karena posisi dari alat ukur ini adalah posisinya seri. Maka ini saya klik pada rangkaian, kemudian saya hapus. Ya, Anda bisa klik kanan, kemudian pilih delete. Sudah ini saya tempatkan alat ukurnya di situ. Kemudian ini saya tempatkan lagi, klik, kemudian geser ke atas. Ini sampai terkena pada ujung sebelah kanan dari resistornya, kemudian yang bawah di sini ke bawah, kemudian ke samping kiri, ini dihubungkan. Nah, baik, kita sudah membuat ya sebuah rangkaian untuk mengukur arus. Ini mungkin bisa kita simpan dulu, Ctrl dan S. Baik, untuk melakukan pengukuran arus ini, ya, ini kita bisa pergunakan analisis, kemudian ERC untuk mengecek. Dan ternyata bisa kita dapatkan tidak ada kesalahan, zero error, zero warning, ya, tidak ada kesalahan, tidak ada juga untuk peringatan. Ya. Kemudian kita klik pada close. Sesudahnya kita jalankan untuk pengukuran arus lewat analisis, kemudian DC analysis, kemudian table of DC results. Nah, dari tables of DC results ini bisa kita lihat untuk hasilnya ya. Di mana pada hasil tersebut AM1 nilainya adalah 4,5 mA, gitu ya. Bisa kita lihat di situ 4,5 mA hasilnya. Nah, nilai inilah yang kemudian kita masukkan di dalam laporan ya. Jadi di sini hasil pengukuran tegangan VR1 volt, arus dalam miliampere, hambatan REQ dalam ohm. Nah, ini karena di sini sudah dalam satuan miliampere, Anda sudah tidak perlu menuliskan satuannya, Anda tulis saja angkanya, jadi 4,5. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk hasil pengukurannya kita sudah dapatkan. Nah, di dalam analisis, Anda diminta untuk memasukkan rangkaian pengukuran yang Anda buat di dalam Tinati tadi ke dalam Microsoft Word. Nah, caranya di sini, ini pengukuran yang sedang berjalan ini Anda klik pada cancel. Untuk rangkaian ini silakan Anda blok semuanya ya. Jadi Anda klik di sini, kemudian buat, drag di sini, kemudian dilepas. Anda melakukan pengeblokan. Untuk menyalinnya Anda bisa klik pada edit terus pada copy. Ya. Selanjutnya saya berpindah ke Microsoft Word, kemudian saya berpindah ke arus di sini. Kemudian Anda klik di situ, klik kanan gitu ya. Kemudian Anda pilih pada paste, ya entah itu paste biasa atau picture ya. Saya pikir sama saja di situ. Nah, ini kita sudah dapatkan untuk gambar rangkaiannya. Nah, untuk rangkaian ini, Anda ini sebagai tips saja gitu ya.
bahwa Anda juga bisa melakukan istilahnya di sini pengguntingan ya, atau cropping pada rangkaian yang Anda masukkan di sini. Caranya ini masih dalam posisi bahwa rangkaian ini tersebut ditunjuk ya, gambar ini. Anda kemudian bisa klik pada format gitu ya. Kemudian Anda klik pada crop. Nah, Anda klik di situ pada crop. Kemudian untuk yang sebelah atas di sini Anda bisa perkecil. Ini ada simbol seperti huruf T terbalik gitu ya. Diklik kemudian digeser ke bawah ya, seperti itu. Kemudian untuk yang kiri juga Anda klik kemudian geser ke kanan ya. Kemudian yang kanan Anda bisa klik kemudian geser ke arah kiri. Kemudian yang bawah di sini Anda klik kemudian geser ke arah atas. Nah, di sini kemudian sesudah itu Anda bisa klik di luar, maka Anda mendapatkan untuk rangkaiannya di sini bisa lebih pas berada pada kolom di dalam tabel gitu ya. Nah, sesudah Anda memasukkan, Anda menyalin gambar ya ke dalam tabel 2 seperti yang ada di video ini gitu ya. Anda mengetikkan langkah-langkah penghitungan untuk mendapatkan nilai VR1, I, dan R equivalent. Jadi di bawahnya di sini gitu ya, Anda ketikkan cara untuk mendapatkan nilai tersebut ya, rumusannya seperti apa gitu ya. Itu bisa Anda ketikkan dengan menggunakan Microsoft Equation. Caranya, misalkan di sini saya menghitung arus, tentu saja arus yang dihasilkan di sini adalah sesuai hukum Ohm gitu ya, bahwa arus tadi adalah sama saja dengan tegangan dibagi terhadap hambatan. Maka ini bisa saya klik di situ, insert gitu ya. Kemudian sama ya, menggunakan equation ya. Ini saya ketik saja di situ, I gitu ya. Ini sama dengan gitu ya. Oh, ini mungkin perlu saya hapus dulu ya. Ini saya blok dulu, kemudian saya hapus dulu di home di sini untuk tulisannya bold, italic dan underline-nya di sini saya hilangkan saja. Nah, kemudian ini saya kembali lagi V per R. Maka di sini Anda masuk ke desain, equation tools di sini, desain. Kemudian Anda pilih yang jenisnya fraction atau pecahan. Nah, di dalam fraction di sini, Anda pilih yang pojok kiri ya. Nah, pojok kiri di sini, ini yang bentuk yang sudah sesuai. Kemudian ini saya geser ke atas, maaf, ini saya klik di sini, ya, ke atas di sini. Ini adalah V, gitu ya. Kemudian ke bawahnya lagi di sini R. Kalau sudah ini saya geser ke samping kanan, ini sama dengan, ya. Kemudian tentu bentuknya pecahan lagi, atau fraction lagi. Anda klik pada desain, kemudian pada fraction. Fraction, kemudian pilih lagi yang sebelah kiri atas. Nah, ini bisa Anda klik yang atas, Anda masukkan di situ angka 9, kemudian bawahnya masukkan 2000. 2000 tersebut adalah 2K ya, 2000. Kemudian di samping kanan, ini sama dengan, gitu ya. Bentuknya di situ adalah 4,5. Ini dikalikan gitu ya, dikalikan di situ. Anda bisa memilih menggunakan simbol ini, ya, menggunakan simbol titik, dikalikan 10, gitu ya. Kemudian pangkat, oh ya, ini backspace saya hapus dulu. Untuk menulis angka dan perpangkatannya, Anda pilih dulu formatnya, di mana di sini pada script. Kemudian Anda klik pada sebelah kiri di sini, ya. Anda geser ke samping kiri pakai tanda panah saja, ketik angka 10, kemudian ke kanan, Anda tuliskan angkanya, yaitu minus 3. Sesudah itu geser ke samping kanan, sama dengan, gitu ya, Anda tulis 4,5 mili, ini spasi, kemudian mili ampere. Nah, kemudian Anda klik di luar. Ini mungkin bisa Anda ratakan samping kiri, gitu ya. Misalkan di sini pakai perataan kiri, nah ini. Ya. Kemudian begitu ini sudah selesai, Anda lihat instruksi yang berikutnya. Ketikkan langkah-langkah penghitungan untuk mendapatkan nilai VR1, I, dan RIG. Jadi, ini baru arusnya ya. Untuk yang V-nya dan R-nya seperti apa, kemudian silahkan Anda masukkan untuk rumus penghitungan dan hasilnya. Kemudian sesudah itu, jelaskan juga bagaimana prosedur untuk melakukan pengukuran tegangan arus dan hambatan. Ya, ini Anda jelaskan saja di sini. Prosedur untuk melakukan, dalam hal ini pengukuran arus ya, pengukuran arus, nah, dan sebagainya. Silakan, kemudian sesudah itu Anda ketik penjelasannya yang berada di bawah ini.
Demikian juga nanti untuk prosedur untuk melakukan pengukuran tegangan dan melakukan pengukuran hambatan. Nah, kemudian beranjak ke tabel berikutnya, ke tabel 3, untuk hasil pengukuran arus tadi, itu kita dapatkan hasilnya adalah 4,5. Ini kita ketikkan di situ, 4,5. Nah, untuk hasil penghitungannya, ini adalah berdasarkan analisis tadi, yang kita lakukan penghitungan berdasarkan rumus. Kita dapatkan hasil yang serupa, yaitu 4,5. Sehingga di sini kita tempatkan untuk hasil penghitungannya adalah 4,5 miliampere. Ya, jadi ini untuk arusnya. Nanti Anda silahkan lanjutkan untuk yang tegangan dan hambatan. Nah, ketika itu semua sudah Anda lakukan, berikutnya adalah Anda masukkan untuk kesimpulannya. Jadi Anda tuliskan hal-hal penting yang berkaitan dengan percobaan dan analisis ini pada bagian ini, gitu ya, pada unit ini. Terus Anda jelaskan apa yang kira-kira bisa Anda simpulkan sesudah melakukan percobaan dan analisis tadi. Ini Anda tuliskan di sini, di kesimpulan. Kemudian untuk yang saran, gitu ya, Anda tuliskan hal-hal yang perlu Anda lakukan, gitu ya, supaya simulasi pengukuran menggunakan aplikasi Tinati ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian Anda jelaskan juga, tadi kan Anda sudah melakukan penghitungan gitu ya, untuk analisisnya. Nah, kira-kira untuk analisis atau penghitungan tadi, apa saja yang sekiranya itu perlu dicermati. Ya, jadi, itu yang Anda jelaskan di dalam laporannya. Saya kembali lagi tadi ke filenya yang sudah Anda download tadi. Mengapa ini tadi mungkin saya belum jelaskan di kesempatan awal, mengapa di sini Anda perlu menuliskan NIM dan namanya. Maksud saya adalah ketika nanti Anda melakukan upload atau melakukan pengunggahan untuk laporan itu tadi, itu supaya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Karena apabila nama filenya sama, saya mengkhawatirkan di sistemnya nanti itu akan tertumpuk, ya. Sehingga nanti supaya tidak tertumpuk, dianggap file yang berbeda, maka silahkan Anda ubah terlebih dahulu NIM dan namanya. Ya. Baik ya, jadi itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini terkait teknis pengerjaan untuk laporan di dalam rangkaian listrik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.